Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Febri Almadani. Saya akan membagikan hasil rangkuman materi sistem jaringan dari sesi 1 hingga sesi 6. Sesi pertama adalah pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya maupun informasi. Konsep dari dasar jaringan sebenarnya sudah ada jauh sebelum era digital karena manusia selalu membangun jaringan dalam kehidupan sehari-hari seperti jaringan keluarga, grup, atau lingkungan kerja. Pada jaringan komputer ada dua peran utama perangkat yaitu klien dan server. Klien adalah perangkat yang meminta layanan, sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan dan mengontrol akses ke sumber daya. Hubungan ini mirip dengan pelanggan pelayan di restoran di mana pelanggan memesan, pelayan memenuhi permintaan. Sebelum jaringan berkembang, komputer beroperasi secara mandiri atau standalone. Pengguna harus memindahkan data secara fisik dari satu komputer ke komputer lain menggunakan media seperti disket, yang dikenal sebagai sneak thread. Cara ini tidak efisien terutama ketika data berukuran besar atau jarak antar komputer jauh. Manfaat jaringan komputer. Jaringan memungkinkan berbagi informasi secara cepat dan efisien. Perusahaan dapat mengirim data yang sama ke banyak karyawan sekaligus, baik berupa pengumuman, kebijakan, maupun laporan. Email menjadi alat komunikasi utama yang mengganti surat. Selain informasi, jaringan juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti printer, scanner, dan perangkat penyimpanan. Daripada setiap komputer memiliki printer sendiri, satu printer bisa digunakan bersama oleh banyak pengguna. Ini menghemat biaya secara signifikan. Penyimpanan data pun terpusat sehingga lebih mudah dikelola dan dicadangkan. Klasifikasi jaringan. Jaringan diklasifikasikan berdasarkan area geografis yang dicakup. Local area network mencakup area kecil seperti satu ruangan, gedung, atau kampus. Metropolitan area network mencakup area singkat kota. Wide area network mencakup area lebih luas, bahkan antar negara. Internet sendiri adalah jaringan WAN terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Klasifikasi lain berdasarkan peran perangkat yaitu jaringan peer-to-peer menempatkan semua komputer pada posisi yang setara tanpa server terpusat. Cocok untuk jaringan kecil di rumah atau kantor kecil. Jaringan service menggunakan server terpusat yang mengelola akses, keamanan, dan distribusi data. Model ini dominan di perusahaan besar karena lebih terorganisir dan aman. Lalu sesi 2 yaitu membahas tentang arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan menggambarkan bagaimana sebuah jaringan dirancang agar komunikasi antar perangkat berjalan dengan teratur. Dua model referensi yang paling banyak digunakan adalah model OSI, Open System Interconnection, dan model TCP/IP. Model OSI dikembangkan oleh International Organization for Standardization sebagai kerangka konseptual yang membagi fungsi jaringan menjadi 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab dan berkomunikasi dengan lapisan di atasnya maupun di bawahnya. Lapisan 1, Bicycle menangani transmisi sinyal fisik melalui media seperti kabel atau gelombang radio. Lapisan 2, Data Link mengurus pengiriman data antar perangkat pada jaringan lokal termasuk deteksi error. Lapisan 3, Network menentukan jalur terbaik pengiriman data antar jaringan, disinilah IP address bekerja. Lapisan 4, Transport memastikan data sampai lengkap dan terurut menggunakan protokol TCP atau UDP. Lapisan 5, Session mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Lapisan 6, Presentation menangani format data, inskripsi, dan kompresi. Dan lapisan 7, Application adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan user melalui aplikasi seperti browser atau email. Model TCP/IP. Model TCP/IP lebih sederhana dari OSI, terdiri dari 4 lapisan yaitu Application, Transport, Internet, dan Link Model. Ini adalah dasar dari komunikasi internet saat ini. TCP/IP dikembangkan oleh Vinsurf dan Vaughan pada 1973 dan menjadi standar internet sejak 1983. Konsep packet switching menjadi inti dari arsitektur ini, di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara terpisah melalui router. Setiap paket dapat mengambil jalur yang berbeda menuju tujuan lalu dirakit kembali di sisi penerima. Router adalah perangkat khusus yang bertugas menentukan jalur terbaik untuk setiap paket berdasarkan alamat tujuan. Store and forward adalah teknik awal jaringan di mana setiap node menyimpan pesan sementara sebelum meneruskannya ke node berikutnya. Teknik ini digantikan packet switching yang jauh lebih efisien karena tidak perlu menunggu seluruh pesan selesai dikirim sebelum melanjutkan ke penerima berikutnya. Ketiga, protokol dan model. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan yang mengatur cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Tanpa protokol, dua perangkat tidak dapat saling memahami meskipun terhubung secara fisik. Protokol mendefinisikan format pesan, urutan pengiriman, cara penanganan error, dan tindakan yang diambil saat terjadi masalah.
Elemen dasar komunikasi. Setiap komunikasi melibatkan 3 elemen utama, yaitu penerimaan sender, penerima receiver, dan saluran channel media. Pengirim memulai komunikasi dengan mengkode informasi, lalu media membawa sinyal tersebut, dan penerima mengkode sinyal kembali menjadi informasi yang dapat dipahami. Protokol juga mengatur message encoding, yaitu proses mengubah informasi ke bentuk yang sesuai dengan media transmisi, di mana pesan yang dikirim lewat jaringan dikonversi ke dalam bit, kemudian bit ini encoding menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio sesuai jenis media yang digunakan. Fungsi-fungsi protokol. Setiap protokol dapat memiliki satu atau lebih fungsi, di mana addressing mengidentifikasi siapa pengirim dan siapa penerima. Reliability memberikan jaminan bahwa data sampai tanpa kesalahan. Flow control mengatur kecepatan pengiriman agar penerima tidak kewalahan memproses data. Sequencing memberi nomor urut pada setiap segmen data. Error detection mendeteksi kerusakan data selama transmisi. Lalu terakhir, application interface membatani komunikasi antar proses-proses aplikasi yang berjalan di jaringan. Opsi pengiriman pesan. Jaringan mendukung 3 metode pengiriman pesan, yaitu unicast mengirim data dari satu sumber ke satu tujuan tertentu, multicast mengirim data dari satu sumber ke beberapa tujuan sekaligus, dan broadcast mengirim data ke semua perangkat dalam satu jaringan. IPv6 tidak mendukung broadcast, tetapi menambahkan unicast sebagai opsi pengiriman ke node terdekat dari sekelompok node. TCP/IP adalah kumpulan protokol yang menjadi tulang punggung internet, dikembangkan dan dikelola oleh Internet Engineering for TCP/IP bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh siapapun. Pada lapisan aplikasi TCP/IP menggunakan protokol seperti HTTP, DNS, dan DHCP. Lapisan transport menggunakan TCP/IP untuk komunikasi andal dan UDP untuk komunikasi cepat. Lapisan internet menggunakan IP untuk pengalamatan dan routing. Organisasi standar internasional yang berperan dalam pengembangan protokol jaringan antara lain standar jaringan fisik dan kabel, pengelolaan alamat IP dan nama domain, koordinasi infrastruktur internet global, dan standar telekomunikasi internasional. Sesi 4, layar fisik. Layar fisik adalah lapisan paling bawah dari modul OSI, di mana lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi bit mentah melalui media fisik, kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Layar fisik tidak peduli isi data yang dikirim, tugasnya hanya memastikan sinyal berhasil berpindah dari satu titik ke titik lain. Layar fisik menerima frame lengkap dari data link layer, mengkodenya sebagai rangkaian sinyal, lalu mengirimkan sinyal tersebut melalui media. Di sisi penerima, sinyal ditangkap, di-decode, dan frame dikembalikan ke data link layer untuk diproses lebih lanjut. Komponen dan standar physical layer. Physical layer mencakup 3 area fungsional utama, yaitu komponen fisik, hardware seperti NIC, konektor, dan kabel. Encoding mengubah aliran bit ke format yang dapat dikenali perangkat berikutnya, dan signaling cara mempresentasikan nilai bit 0 dan 1 pada media tertentu. Contoh metode encoding termasuk Manchester 4B, 5B, dan 8B, dan 10B. Bandwidth adalah kapasitas media untuk membawa data, diukur dalam bit per detik bps. Throughput adalah kecepatan transfer bit aktual melalui media dalam periode waktu tertentu. Output adalah ukuran data yang berguna yang benar-benar terkirim, yaitu throughput dikurangi overhead. Latensi mengukur waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, termasuk semua keterlambatan di sepanjang jalur. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan karena murah dan mudah dipasang, tetapi ada 2 kelemahan, yaitu latensi sinyal melemah seiring bertambahnya jarak, dan interferensi dari sumber elektromagnetik maupun frekuensi radio. Panjang kabel harus dibatasi sesuai standar untuk mencegah latensi yang berlebihan. Unset twisted pair adalah kabel tembaga yang paling umum digunakan di jaringan, diterminasi dengan konektor RJ45. Lilitan pada pasangan kabel membantu mengurangi crosstalk. Shielded twisted pair menambahkan lapisan pelindung foil atau anyaman tembaga untuk proteksi lebih baik terhadap MB atau RFB, namun lebih mahal dan sulit dipasang. Coaxial cable digunakan pada teknologi bus yang kini sudah tidak umum di LAN, tetapi masih digunakan untuk pemasangan antena nirkabel dan jaringannya TV kabel. Kabel UTP dibedakan berdasarkan kecepatan yang didukung, yaitu 10 Bs untuk 10 Mbps, 100 Bs/TX untuk 100 Mbps, dan 100 Bsd untuk 1 GB per second. Ada 3 jenis pemasangan kabel UTP berdasarkan konfigurasi pin straight-through untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis switch ke PC, crossover untuk menghubungkan perangkat sejenis PC ke PC atau switch ke switch, dan rollover untuk koneksi ke port konsol, router, atau switch untuk manajemen perangkat. Fiber optik dan wireless. Fiber optik menggunakan sinar infrared atau laser untuk mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi, jarak jauh, dan tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Setiap kabel fiber terdiri dari 2 jalur terpisah untuk transmisi dan penerimaan data full duplex.
Media nirkabel menggunakan gelombang radio atau microwave untuk mengirimkan data tanpa kabel, memungkinkan mobilitas pengguna tetapi rentan terhadap gangguan sinyal dan memiliki jangkauan terbatas. Sisi 5. Merancang pengalamatan jaringan. Setiap perangkat dalam jaringan komputer membutuhkan alamat unik agar dapat diidentifikasi dan berkomunikasi. IP address adalah alamat yang ditetapkan ke setiap perangkat jaringan. Sistem ini dikelola oleh Internet Assigned Number Authority. IP address versi 4. Menggunakan 32 bit yang ditulis dalam format desimal bertitik, dot desimal terdiri dari 4 oket yang masing-masing bernilai 0 sampai 225. Contoh 192.168.1.1. Rentang total IPv4 adalah 0.0, 0.0, 0.00 hingga 255.255.255.255. IPv4 dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu host address 0.0, 0.0, 0.0 sampai 223.255.255.25, multicast addresses 224.0.0.0 sampai 239.255.5.255.25 dan experimental address. Setiap IP address terdiri dari dua bagian di mana network RD mengidentifikasi jaringan dan host ID mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Subnet mask digunakan untuk memisahkan kedua bagian tersebut. Ukuran subnet mask sama dengan IP address yaitu 32 bit. IPv4 dibagi menjadi tiga kelas utama berdasarkan subnet mask default, di mana kelas A menggunakan subnet mask 255 dengan rentang 0 sampai 127 pada oktet pertama, cocok untuk jaringan besar kelas B menggunakan subnet mask 255.255.0.0 dengan rentang 128 sampai 191. Cocok untuk jaringan menengah kelas C menggunakan subnet mask 255, 255, 255, 0 dengan rentang 192 sampai 223, paling umum digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah. Logika N digunakan untuk menentukan network address dari sebuah IP address. Caranya adalah dengan mengoperasikan N bit IP address dengan bit subnet mask. Prefix range adalah notasi singkat subnet mask ditulis sebagai jumlah bit 1 pada subnet mask. Contoh 255, 255, 255, 0. Setara dengan 24 karena ada 24 bit bernilai 1. Subnetting adalah teknik membagi satu blok alamat jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Ini berguna untuk efisien penggunaan alamat IP, isolasi jaringan, dan peningkatan keamanan. Ada dua pendekatan subnetting, yaitu berdasarkan jumlah subnet yang dibutuhkan atau berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan per subnet. Untuk subnetting berdasarkan jumlah subnet digunakan rumus jumlah subnet di mana X adalah jumlah bit yang dipinjam dari host ID. Sebagai contoh, jaringan 192.168.10/24 yang dibagi menjadi 4 subnet membutuhkan X sama dengan 2 bit, sehingga subnet mask baru menjadi per 26 dan terbentuk 4 subnet. Untuk subnetting berdasarkan jumlah host digunakan rumus jumlah host di mana Y adalah jumlah bit yang tersisa untuk host ID. Alamat broadcast dan network address tidak dapat digunakan sebagai host sehingga dikurangi 2, misalnya untuk 30 host dibutuhkan Y sama dengan 5 bit menghasilkan subnet per 27 dengan setiap subnet menampung maksimal 30 host. Sisi 6 yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Switch adalah perangkat jaringan beroperasi pada layer 2 data link mode OSS. Tugasnya adalah meneruskan frame Ethernet hanya ke port tujuan yang tepat. Berdasarkan alamat MIC perangkat yang terhubung, ini berbeda dari hooping yang mengirimkan setiap frame ke semua port tanpa menekan tujuan. Ethernet adalah protokol jaringan paling umum digunakan untuk LAN, pertama kali dikembangkan oleh Bob McLeish dan David Box di Sharp Pilot Research Center pada Mei 1973. Dipatenkan tahun 1977 dan distandarisasi sebagai IEEE 802,3 pada tahun 1983. Ethernet beroperasi lapisan data link dan fisikal dari model OSL. Ethernet populer karena sederhana, biaya instalasi rendah, mudah diperluas, dan handal. Jaringan Ethernet umumnya menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan perangkat ke switch atau hub. Ada 3 tipe komunikasi yang menentukan cara data dikirim. Unicast mengirim data dari satu perangkat ke satu perangkat tertentu. Ini adalah tipe traffic yang paling efisien. Multicast mengirim data dari satu sumber ke beberapa perangkat tertentu. Tidak harus semua. Broadcast mengirim data dari satu sumber ke semua perangkat dalam satu segmen jaringan. Tipe traffic berpengaruh langsung pada pengguna bandwidth. Terlalu banyak broadcast dapat membebani jaringan dan menurunkan kinerja secara keseluruhan. Inilah alasan switch lebih unggul dari hub. Switch hanya meluruskan traffic unicast ke tujuan yang tepat, bukan semua port seperti hub. Hub adalah perangkat yang meregenerasi sinyal masuk dan mendistribusikannya ke semua port. Hub tidak dapat mengetahui alamat sumber atau tujuan data. Switch sebaliknya membaca alamat MIC dan setiap perangkat yang terhubung dan menyimpannya dalam tabel MIC address. Ketika switch menerima frame, ia hanya menuliskan frame tersebut ke port di mana perangkat tujuan terhubung.
Manage vs Unmanaged switch. Switch unmanaged beroperasi secara otomatis tanpa konfigurasi manual, cocok untuk jaringan sederhana. Switch managed dapat diprogram melalui antarmuka serial web atau SRMP dan menawarkan fitur-fitur canggih di mana fitur switch managed meliputi port security untuk menjaga akses tidak sah, port mirroring untuk menyalin traffic guna keperluan monitoring, multicast filtering untuk meload traffic multicast, managing tree protokol untuk menjaga loop jaringan, dan broadcast limiter untuk membatasi traffic broadcast berdasarkan jumlah paket per detik. Pemasangan dan pengujian switch perlu mempertimbangkan harga, kecepatan, dan tipe port, kemampuan ekspansi, kemampuan konfigurasi, serta fitur tambahan yang dibutuhkan. Penempatan switch harus memperhatikan faktor kelistrikan, hindari listrik statis, posisi yang aman, serta kerapian instalasi kabel. Pengujian switch dilakukan dengan memastikan semua perangkat terhubung ke sumber listrik. Semua part berfungsi, kemudian menjalankan perintah ping dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung pada jaringan sama. Jika ada balasan reply, switch berfungsi normal. Jika tidak ada balasan, host unreachable, ada masalah pada jaringan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Berikut itu adalah materi perkuliahan sistem jaringan 1 dari sesi 1 sampai 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.